Negara maju lagi panik, ternyata ini alasan rahasia kenapa rakyat di negara berkembang justru lebih cepat kaya lewat kripto. Indudas kali ini bakal bahas kenapa kripto makin dipakai oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, bukan cuma buat investasi tapi juga buat kebutuhan sehari-hari. Here we go, let's go! Di beberapa negara berkembang, sistem keuangannya seringkali nggak stabil dan mengecewakan. Mata uang lokal bisa tergerus nilainya dengan sangat cepat karena inflasi tinggi atau karena ekonomi yang sedang kacau balau. Nah, dalam kondisi seperti itu, orang mencari alternatif selain mata uang fiat agar nilai uangnya nggak habis gitu aja. Stablecoin seperti USDT jadi pilihan karena nilainya lebih stabil mengikuti dolar Amerika Serikat, sementara bank tradisional seringkali sulit diakses atau nggak mampu memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Saat ini kalau kita lihat apa yang terjadi di Venezuela, ini jadi contoh paling kuat kenapa kripto bisa tumbuh cepat. Mulai dari inflasi mata uangnya yakni Bolivar begitu parah hingga lebih dari 65.000% sampai hampir kehilangan fungsinya sebagai alat tukar. Bayangin aja kalau kamu biasanya beli minuman kopi kekinian, satu cupnya Rp20.000. Besoknya udah naik jadi 1,3 juta rupiah. Terus minggu depan naik jadi belasan juta rupiah. Maka dari itu banyak warga Venezuela mulai beralih pakai USDT untuk bertransaksi harian. Misalnya bayar sewa rumah, transportasi, dan kebutuhan harian lainnya. Penggunaan kripto di sini bukan karena tren, ya tapi karena itu adalah solusi yang paling praktis di tengah krisis ekonomi. Jadi adopsi kripto di sini lebih karena kebutuhan hidup daripada sekedar investasi atau spekulasi. Di sisi lain, beberapa negara berkembang justru mulai melihat kripto bukan hanya sebagai investasi, tapi juga sebagai alat pembayaran alternatif seperti Bitcoin yang sudah bisa dipakai untuk transaksi pembayaran barang dan layanan. Contohnya El Salvador yang telah melakukannya di tahun 2021. Nah, pastinya di setiap negara punya aturan yang berbeda. Di Indonesia sendiri, rupiah tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah. Kripto di sini lebih diposisikan sebagai aset keuangan digital yang boleh diperdagangkan. Selain Bitcoin dan stablecoin, ada juga negara maju yang bahkan mempertimbangkan penggunaan kripto tertentu sebagai bagian dari sistem pembayaran. Contohnya Jepang, di mana sejumlah korporasi keuangan seperti SBI Holdings telah menggunakan XRP untuk pembayaran lintas negara secara internal sebagai bagian dari eksperimen sistem keuangan digital yang lebih efisien. Langkah ini kasih pemahaman kalau kripto bisa dilihat bukan hanya sebagai aset, tapi juga sebagai alat pembayaran modern selama didukung oleh regulasi, teknologi, dan kesiapan infrastruktur yang matang. Oke, kalau dirangkum, adopsi kripto di negara berkembang bisa didorong oleh beberapa alasan utama. 1. Inflasi dan nilai mata uang lokal yang lemah seperti Venezuela, sehingga orang butuh tempat yang lebih stabil untuk menyimpan nilai. 2. Perbankan dan sistem keuangan tradisional yang kurang bisa diandalkan. Khususnya dalam hal ini akses dan efisiensi, sehingga kripto berpotensi untuk menjadi alat pembayaran modern, di mana transaksi bisa lebih cepat, murah, terutama lintas batas. 3. Atau terakhir, adopsi kripto bisa lebih masif. Jika didukung regulasi, tentu ini bisa membuat kripto lebih terintegrasi dalam sistem ekonomi formal. Yes, jadi itu dia kenapa adopsi kripto di negara berkembang bisa tumbuh begitu cepat. Ada faktor ekonomi, teknologi, hingga regulasi yang semuanya berperan penting dalam fenomena ini. Dan ingat ya, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset tertentu, dan utamakan selalu lakukan riset sendiri atau do your own research sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Indudax juga ingatkan tentang tanggung jawab keamanan akun Indudax kamu tentunya dengan menggunakan autentikasi berlapis dan waspada phishing, social engineering, dan malware agar lebih nyaman dalam berinvestasi kripto. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe buat dapetin info kripto terbaru dari Indudax. Sampai jumpa di video edukasi WeCrypto Media berikutnya. Hasta la vista, obrigado, ciao.